Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadirin hadirat jamaah kajian Islam Muslim Madani rahimakumullah. Kita bisa melanjutkan kajian kita meski dengan dan melalui video edisi ke-282, tentu atas izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil kita dididik oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh lingkungan kita agar belajar ngaji, belajar sholat, mengenal praktek-praktek ibadah dalam bentuk yang paling sederhana, dimulai dengan hafalan-hafalan doa dan seterusnya, meningkat terus bertumbuh sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan kita. Hal ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwasanya memang salah satu misi dan tujuan utama kita dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Maka sejalan dengan itu, kita perlu muhasabah. Muhasabah itu kan artinya kita meletakkan cermin di depan kita. Lalu kita lihat diri kita, tampaklah diri kita. Kalau ada kotoran, kalau ada noda, kalau sudah bersih, kalau sudah siap, itu nampak dari cermin. Maka muhasabah diri, cerminan diri kita juga penting. Secara lahir dan batin kita perlu tahu di mana posisi kita di hadapan Allah. Kalau posisi secara fisik kita tahu, kita beralamatkan di sebuah tempat, kantor kita di sini, sekolah kita di sini, atau kita saat ini berdiri di mana, kita tahu jelas. Tetapi makom kita di hadapan Allah, posisi kita di hadapan Allah itu juga perlu kita sama-sama raba dan kita coba untuk pastikan kita berada di mana, peta kita itu di mana. Maka mari kita simak bagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam makolahnya mengucapkan, idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fansur fi ma yuqimuk. Ya, kalau kamu ingin tahu, ingin tahu di mana posisimu, makommu, tempatmu di hadapan Allah. Fanzur fima yukimuk. Lihat, tengok, perhatikan di mana Allah menempatkanmu, meletakkanmu. Nah, bagaimana caranya? Pertanyaannya kan begitu. Bagaimana cara kita tahu Allah menempatkan kita di mana? Cara termudahnya adalah lihat, sadari, hayati dalam sehari, dalam 24 jam itu mayoritas pekerjaan kita apa? Kita ngapain? Kita sama siapa? Jadi maksudnya Allah menempatkanmu itu adalah kita disibukkan dengan apa sih dalam sehari? Itu maksudnya, fima yuqimu. Kalau kita dalam 24 jam itu kita isi dengan ibadah, ya alhamdulillah, bersyukurlah, kita sholat, kita ngaji, kita doa, kita wirid. Tentu ibadah tidak hanya itu. Kita mengajar itu adalah bisa menjadi ibadah. Kita berdagang dengan jujur adalah ibadah. Kita bekerja niatnya adalah ibadah, itu bisa menjadi syiar dakwah. Karena orang bersyukur adalah orang yang beribadah dengan segala macam dan profesinya. Itu bersyukurlah kita. Tetapi bayangkan kalau kita dalam sehari, 24 jam itu ya sudahlah, tidak sholat, tidak ngaji, tidak doa. Terus kita disibukkan dengan apa? Maka kesibukan-kesibukan kita itu, pekerjaan-pekerjaan yang mendominasi hari-hari kita, itulah arti dan makna daripada Allah menempatkan kita dalam kondisi itu. Maka kebiasaan-kebiasaan itulah yang menjadi cerminan posisi kita di hadapan Allah. Kalau kita rajin ibadah, kita taat kepada Allah, maka makom kita adalah
baik di hadapan Allah. Tetapi kalau posisi kita banyak maksiat, banyak meninggalkan perintah dan banyak melakukan kemaksiatan, maka begitulah posisi kita, makom kita di hadapan Allah. Maka ingat, cerminan diri ini hanya untuk kita gunakan untuk melihat dan menilai diri kita, bukan untuk melihat orang. Oh, dia itu begitu, maka lantas dia begitu. Jangan menyimpulkan begitu, dah. Ini ungkapan ini ditujukan untuk saya, untuk diri kita, untuk kita pribadi, jangan untuk menilai orang. Maka pastikan diri kita hiasi waktu-waktu kita itu dengan perbuatan yang baik. Karena kalau kita sibuk dengan kebaikan, maka berarti Allah menempatkan kita dalam kebaikan dan Allah ridho kepada itu. Maka itu ya yang perlu kita cermati, kita hayati dari ungkapan yang indah ini. Wa maqamuka haitsu aqamak. Ini dalam bahasa lainnya ya. Sungguhnya kedudukan tempatmu, singgasana, posisimu di hadapan Allah itu adalah tergantung atau bagaimana Ia menempatkanmu. Dalam kata lain, kita disibukkan oleh apa. Ya. Penilaian ini ditujukan untuk saya, untuk diri kita pribadi, bukan untuk orang lain. Semoga kita ditempatkan Allah, dimudahkan oleh Allah dalam ketaatan, yang mana itu menunjukkan bahwasanya nilai kita, posisi kita, kedudukan kita di hadapan Allah adalah kedudukan yang diridhoi. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.